Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STMJ School Talk with Multi Jurnal. Bersama saya Muhammad Bintang Firdaus Anwar dan saya Muhammad Gisan Nabil Subhan. Kami sebagai host di sini. Oke, kita kenalan tamu nih dari Eskul Paskibra. Sebelumnya kita bisa berkenalan dulu nih. Nama aku Denny Ahmad, biasa dipanggil Denny. Aku dari kelas 11-2 dan jabatan aku di Paskibra sebagai ketua. Aku Muhammad Alman Haidar dari kelas 11-1 dan jabatan aku di Paskibra adalah wakil ketua. Kita mau tanya-tanya nih soal Paskib dan tentang kalian juga. Pertama, apa sih yang membuat kalian ingin masuk ekskul Paskibra? Dari aku yang pertama pastinya memang ada impian dari dulu untuk menjadi anggota Paskibraka lah ya untuk sebutannya. Karena sepengetahuan aku Paskibraka ini banyak benefitnya ketika kita sudah mendapatkan ilmu-ilmunya. Apalagi nanti ketika mencari pekerjaan atau masuk instansi kepolisian ataupun tentara ataupun kedinasan yang lain, Paskibraka ini sangat dibutuhkan dalam istilahnya itu dalam apa ya sebutannya ya paling enggak sikapnya gitu lah, sikap seorang Paskibra itu dibutuhkan. Kalau dari wakilnya gimana nih? Kalau dari saya sih awalnya itu diajak teman sebenarnya dari kelas 10 itu. Awalnya mau ikut dari kelas 10, tapi karena teman saya yang saya ajak ini nggak mau, jadi saya nggak jadi ikut waktu kelas 10. Nah, sampailah ke kelas 11. Kelas 11 ini waktu pertama-tama itu saya cuma jalan-jalan di sekitar sekolah, terus ada ternyata lihat eskul Paskib. Nah, terus datanglah teman saya ini yang namanya yang sekarang jadi ketua ini datang nemui saya, "Aman, mau nggak ikut jadi Paskib? Ini kami kurang orang." Nah, yaudah ikutlah saya ke sana. Jadi itulah kenapa saya ikut eskul Paskib. Oke, seru banget ceritanya. Ini gimana nih? Ceritakan apa aja sih pengalaman yang udah kalian alami di ekskul Paskib? Pengalaman ya banyak ya Man ya. Ya paling enggak kita satu pengalaman yang betul-betul sempat membuat kita itu hampir bahagia, karena di momen itu kita sempat berpikir untuk ikut lomba Paskibra tingkat apa itu Man? Tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Nah, kita udah latihan ya. Pokoknya latihan itu sekitar H-7 atau H- berapa gitu ya. Ternyata Iya, ternyata karena dipikir-pikir kita rundingkan sama-sama, ternyata kita tuh nggak bisa ikut lomba itu kalau kita latihan di waktu yang mepet, karena ada teman kita yang bilang bahwasanya untuk latihan LKBB ini membutuhkan waktu yang sangat panjang karena itu mengandung formasi-formasi. Nggak semua formasi itu bisa kita taklukkan dalam waktu beberapa hari. Makanya sempat kita berpikir untuk nggak jadilah ikut lomba ini, tapi akan ikut lomba di next bulan atau bulan selanjutnya. Yaitu pengalaman yang bisa kita ambil itu pengalaman yang pertama masa kita kerjasama dengan anggota-anggota Paskib, gimana kita harus kerjasama dalam membuat formasi, membuat gaya-gaya LKBB yang sekiranya dapat menarik perhatian juri. Itu pengalaman yang dikatakan luar biasa nggak juga, dikatakan buruk nggak juga ya. Tapi ya adalah pengalaman kita sebelum ikut lomba gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih kalian bagi waktu antara Paskibra dengan tugas sekolah? Siapa dulu nih yang mau menjawab nih? Aman dulu deh. kalau bagi waktunya ya, kan kita belajar itu dari pagi sampai sore kan, sampai habis asar. Nah, jadi waktu sorenya tuh kan kita sekolah ya hari Kamis. Jadi kami bisa aja membagi antara waktu belajar sama waktu latihannya. Jadi ke latihan itu paling ya kurang lebih 1 jam, tapi itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin agar hasilnya itu bisa bagus. Jadi nggak perlu terlalu banyak latihan, tapi nanti kalau lama-lama bisa gitu. Dari ketuanya nih bagaimana? Ya untuk jawaban aku hampir sama kayak Alman ya,
karena memang kita sekolah dari pagi sampai sore. Terlebih lagi kita latihan di sore hari ketika jam pulang sekolah. Nah, tapi bagaimana sih cara kita sebagai anggota Paskib ketika kita nih dapat panggilan untuk latihan, antara di jam belajar dengan waktu latihan kan sangat-sangat mepet lah ya istilahnya. Kita harus bisa betul-betul membagi antara kita latihan di jam belajar itu. Jadi ya paling-paling untuk cara kita membagi, kita utamakan dulu tugas kita di kelas, karena kita ini seorang pelajar di mana kita diwajibkan untuk belajar. Ketika kita ada tugas di kelas, ya paling enggak kita selesaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita selesaikan atau kita lanjutkan kegiatan kita yang di luar. Contohnya latihan Paskibra itu. Gitu. Oke. Bagaimana sih kalian menanggapi teman kalian yang melakukan kesalahan saat upacara? Oke, boleh jawab. Kalau menanggapinya ya, kalau misalnya waktu terjadinya itu paling kami bilangin ke teman kami yang salah itu, gak usah panik, santai aja, anggap biasa aja, tetap fokus sama upacaranya, gak usah dipikirin nanti yang salah-salahnya itu gimana, tetap lanjut aja, tetap fokus, terus jangan membebani mereka lah intinya. Terus jangan bikin ketawa juga, kan biasa kita kalau temannya salah tuh suka bikin ketawa kan. Nah itu sebaiknya dihindari lah, biar tidak merusak suasana upacara. Oke, dari ketuanya. Ya yang pasti kita dukung lah mereka, karena walaupun ada kesalahan tetap kita ibaratnya tuh dievaluasi bersama-sama kesalahan tersebut agar senantiasa tidak terulang kembali. Karena memang kita ini sebagai manusia tempatnya salah kan, jadi ya itu hal yang wajar. Tapi nggak wajar kalau kita maki-maki dia kalau salah ya kan. Pasti kita dukung, kita beri semangat untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, di sini apakah sudah ada apa gitu pencapaian dari ekskul Paskibra? Oh, pencapaian yang mana? Pencapaian ya, kalau pencapaian sih, kalau secara keseluruhan ya di ekskul Paskibra ini belum ada ya, soalnya kan kita juga mau ikut lomba-lomba itu juga susah, soalnya karena kadang latihan itu banyak orangnya, terus tiba-tiba minggu depan tuh biasa sedikit yang masuk itu nggak lengkap gitu, jadi mau latihan aja tuh susah gitu. Jadi kalau misalnya dipaksakan ikut lomba, takut nanti jadi kacau formasinya, terus gerakan-gerakannya kan jarang latihan, terus yang orang yang masuk juga suka beda-beda gitu. Ya kalau untuk pencapaian memang kita belum ada yang signifikan. Tapi kalau untuk perubahan kita ada di periode ini. Di periode sebelumnya Paskibra itu waktu pengibaran bendera tidak bertugas lah ya ibaratnya. Jadi pengibar bendera itu masih dari siswa masing-masing kelas. Nah di tahun ini, di periode ini kita ada perubahan. Sempat waktu itu kita usulkan kepada pembina Paskibra untuk mengadakan jadwal petugas gitu ya, jadwal petugas setiap hari Senin untuk pengibaran bendera. Jadi nanti pembina menyampaikan ke kepala sekolah, dan syukur-syukur syarat tersebut diterima dengan baik dan akhirnya kita ada perubahan. Jadi anggota Paskibra yang ikut eskulnya, yang betul-betul ikut eskul itu mendapatkan jadwal petugas pengibaran bendera. Jadinya setidaknya lah kita ada ilmu di Paskibra, kita gunakan untuk keperluan kita sebagai orang Indonesia ya, melakukan upacara di setiap hari Senin ya pastinya. Oh ya, izin menambahkan, kalau pencapaian itu kalau dari individu ya, kalau dari individu itu sudah alhamdulillah 3 tahun berturut-turut ya, atau lebih sudah. Jadi ada teman kita itu beberapa orang yang masuk ke Paskibra kota dari seleksi sekolah, jadi dia masuk ke tingkat kota gitu. Itu pencapaian yang buat individunya ya. Jadi ya semoga ya nanti tahun-tahun berikutnya ada yang bisa masuk sampai provinsi atau nasional. Amin. Kenapa itu bisa dibilang pencapaian individu? Karena memang setahu kami sebelum-sebelumnya itu belum ada. Jadi yang
setelah adanya yang lulus di Paskibra tingkat kota ini dari tahun berapa itu? 2022-an lah ya. Ya. 22, 23, 24. Nah, Oke. 23, 24, 25 lah ya. 25 tahun ini kelas 10 kan si Rezar. 24 tahun kemarin itu dari si Gendis. Lalu yang tahun kemarinnya lagi berdua itu Kak Puyau sama Kak Alifa. Oke. Oke, jadi dari per kelompok belum ada tapi individu sudah ada ya. Sekian perbincangan dari kami bersama Ketua dan Wakil Eskul Paskibra. Nantikan podcast berikutnya di STMJ School Talk with Multijurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain.